Banyak yang sudah tahu, kalau negeri Syam, adalah negeri yang diberkahi karena tanahnya subur, banyak terdapat buah-buahan dan sungai. Banyak pula pendapat, kalau negeri Syam, meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan sekelilingnya. Pokoknya adanya di Arab sana. Pertanyaannya, mana ada Arab yang subur? Saya tahu, memang ada beberapa wilayah yang subur. Tapi kalau dibandingkan wilayah di Asia Tenggara, sepertinya, predikat suburnya negeri Syam itu, lebih pantas di wilayah ini. Menurut Al-Baladzuri dalam bukunya yang berjudul Al-Mujam Al-Buldan, yang disusun pada abad ke-13 Masehi menyebutkan, bahwa kata Syam, diambil dari nama Sam, putra sulung Nabi Nuh, karena konon, dia adalah orang yang pertama kali menempati kawasan ini setelah bencana topan yang terjadi pada masanya sudah mereda. Kemudian dalam bahasa Suryaniyah, huruf Sin, dirubah menjadi huruf Shen, hingga nama Sam, menjadi Syam. Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Encyclopedia of Islamic Civilization juga menyebutkan, bahwa nama Syam bahasa Arab, atau Shem bahasa Ibrani, diambil dari kata Sam, yang diambil dari nama salah seorang anak Nabi Nuh, yaitu Sam bin Nuh. Namun kemudian, kata Sam ini dilafalkan dalam bahasa Suryaniyah, menjadi Syam. Sebutan negeri Syam, juga diperuntukkan untuk kota Damaskus atau kota Dimasku, kota yang dibangun oleh Sam bin Nuh. Syam di sini, bukanlah Syam yang selama ini dikenal publik sebagai Syria atau Suriah. Kenapa Syria atau Suriah juga bisa dikenal sebagai Syam? Karena, beberapa keturunan dari Kan'an yang tinggal di Syria atau Suriah waktu itu, menyebut Syria atau Suriah dengan sebutan Al-Syam, yang kemudian dikenal menjadi Syam. Guru besar filsafat Universitas Marist New York, Joshua Marca, mengungkapkan bahwa nama Syria atau Suriah, dahulu adalah Eber Nari, yang berarti seberang sungai. Nama Eber Nari, dirujuk dalam Alkitab dari Ezra dan Nehemia, serta laporan oleh ahli-ahli Taurat dari raja-raja Asyur dan Persia. Beberapa ahli sejarah juga menyebutkan, bahwa nama Syria atau Suriah, baru muncul setelah Kekaisaran Asyur jatuh, pada 612 sebelum Masehi. Tapi pada masa ini, bagian barat Syria atau Suriah, masih disebut Asyur. Penyebutan nama Syria atau Suriah, baru dikenal pada masa Kekaisaran Seleukus. Penyebutan nama Syria atau Suriah, pertama kali digunakan oleh seorang ahli ilmu bumi dan sejarawan Yunani yang bernama Strabo. Menurut Strabo, Syria atau Suriah yang dimaksud, meliputi wilayah timur, dekat antara Asia Kecil dan Mesir yang dikuasai kerajaan Romawi. Pada saat bangsa Arab menguasai kawasan tersebut pada abad ke-7 Masehi, mereka menamakannya Bar al-Syam, yang berarti Tanah Syam, As-Syam, yang berarti Utara, atau Bilad As-Syam, yang berarti Negeri Syam. Syam yang dimaksud, adalah putra sulung Nabi Nuh. Di kalangan orang-orang Eropa, kemudian nama Syria lebih sering digunakan daripada nama Suriah. Lalu, di manakah gerangan negeri Syam itu berada? Negeri Syam, sesungguhnya adalah sebuah daratan yang memanjang di pesisir timur Laut Tengah, sebelah timur memanjang sampai daratan Kepulauan Syria di sisi timur Sungai Furat atau Eufrat, dan sebelah utara memanjang mulai Turki sampai perbatasan Mesir, serta Kepulauan Arab Selatan, atau Felix Arabia. Namun saat ini, negeri Syam hanya meliputi beberapa negara Arab saja, yaitu Syria, Palestina, Yordania, Lebanon dan beberapa bagian dari negara Turki. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan, bahwa negeri Syam pada masa lampau, wilayahnya justru jauh lebih luas dari wilayah Syam yang dikenal saat ini. Di mana, wilayah Syam pada masa lampau, mencakup sampai ke Kepulauan Arab Selatan, atau Felix Arabia, yang terdiri atas Kepulauan Nusantara, dan beberapa wilayah di kawasan Asia Tenggara. Ada sebuah petunjuk tentang di mana sesungguhnya negeri Syam itu berada, yakni dalam kitab Nurul Yakin fi Siroti Sayyidil Mursalin Muhammad, yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri. Di situ disebutkan, bahwa ketika Nabi Muhammad berusia 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, Nabi berlayar ke Syam, bersama paman beliau Abu Tholib dengan membawa dagangan. Dan ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad kembali berlayar ke Syam, dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Lewat kitab Nurul Yakin fi Siroti Sayyidil Mursalin Muhammad inilah, kita mendapatkan informasi, bahwa Syam, bukanlah berada di semenanjung Arab Utara yang wilayahnya mencakup Arabia Deserta, atau Arab Gurun Pasir, dan Arabia Petraea,
Arab Petra, yang keduanya itu cukup bisa ditempuh lewat perjalanan darat saja hanya dengan menunggangi unta. Tidak perlu berlayar di padang gurun. Tapi justru, negeri Syam yang dimaksud, berada di semenanjung Arab Selatan, yakni di Felix Arabia, atau Arab yang subur, yang disebut juga sebagai Kepulauan Arab Selatan, dan untuk ke wilayah ini, harus ditempuh dengan cara berlayar. Dan kata berlayar, sudah tentu identik dengan perjalanan laut. Peta-peta kuno, hanya menggambarkan Felix Arabia di situ-situ saja, tidak perlu berlayar untuk bisa ke sana. Felix Arabia sendiri, digambarkan sebagai tanah yang subur, karena airnya yang mengalir. Vegetasinya yang subur, dan kekayaan diperoleh dari kemenyan, kayu manis, dan perdagangan rempah-rempah. Pertanyaannya, daerah mana yang di masa itu terkenal penghasil rempah-rempahnya? Lalu, mengapa negara Amerika juga disebut sebagai negeri Paman Sam? Apakah juga ada kaitannya dengan Sam bin Nuh sebagaimana nama Syam berasal dari namanya? Paman Sam adalah sebuah istilah yang diciptakan di Amerika pada masa perang pada tahun 1812 Masehi, sebagai identitas negara Amerika Serikat. Istilah Paman Sam ini berasal dari nama seorang penyuplai daging yang bernama Samuel Wilson, yang menyediakan daging-daging kepada para tentara dalam tong-tong bertuliskan US, yang sebenarnya singkatan dari United States yang berarti Amerika Serikat. Namun, oleh para tentara, dijadikan singkatan dari Uncle Sam, yang berarti Paman Sam. Jadi, istilah Paman Sam, sama sekali tidak ada kaitannya dengan negeri Sem bin Nuh, atau negeri Syam. Kita lanjut dalam Alkitab Perjanjian Lama disebutkan, bahwa Tanah Shem, atau Tanah Syam, disebut sebagai The Isles of Goyi, atau Kepulauan Jawi. Ben Shem, Mishpachah Lashoun, Eretz Goyi. Artinya, itulah keturunan Shem, bangsa mereka, bahasa mereka, tanah mereka disebut Goyi. Yang menarik, bukankah nama Jawi dilekatkan sebagai nama bangsa, nama bahasa dan nama wilayah? Identitas keturunan Syam bin Nuh yaitu, keturunannya disebut Bani Jawi atau Bani Jawa, bahasanya disebut bahasa Jawi atau bahasa Jawa, tanahnya disebut Tanah Jawi atau Tanah Jawa. Gowi, atau Jawi, di mana Sam bin Nuh beserta keturunannya tinggal, juga disebut sebagai tempat tinggal bangsa jin. Dalam kitab Sulaiman alaihi al-salam al-Nabiyyu al-Maliku karya Mansur Abdul Hakim disebutkan, Qatadah dan Muqatil berkata, lembah semut itu di Syam, yang menjadi tempat tinggal para jin, dan semut menjadi tunggangannya. Dan di paragraf berikutnya disebutkan, sebagian ahli tafsir mengatakan, bahwa lembah semut berada di tanah Syam, dan semut memiliki dua sayap layaknya lalat. Sehingga, dengan demikian dapat dikatakan, bahwa lembah semut itu berada di tanah Syam, di Kepulauan Goyi, atau Kepulauan Jawa, yang dalam beberapa literatur kuno disebutkan, bahwa Jawa pada zaman dahulu kala, dihuni oleh kalangan bangsa jin yang ganas. Dalam beberapa hadits berikut bahkan disebutkan, bahwa negeri Syam, merupakan tempat ditegakkannya tiang kitab, Amud Alkitab, yang memiliki kemiripan makna dengan istilah Aji Saka di Kepulauan Jawi. Dari Abu Darda, Nabi berkata, di saat tidur, aku melihat tiang-tiang kitab telah diambil para malaikat dari bawah kepalaku, aku sangka iman akan tercabut dari muka bumi ini. Kemudian aku ikuti arah pandanganku, lalu cahaya itu ditegakkan ke arah Syam. Tidakkah iman akan tetap ada di negeri Syam, di saat terjadi fitnah? Kemudian dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi bersabda, aku bermimpi melihat tiang kitab ditarik dari bawah bantalku. Kemudian aku amati, ternyata itu adalah cahaya sangat terang yang tegak mengarah ke Syam. Tidakkah iman itu terdapat di Syam? Lalu dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ia berkata, suatu hari, Nabi bersabda kepada kami, dalam sebuah mimpi, sungguh aku melihat para malaikat mengambil tiang kitab, lalu membawanya ke negeri Syam. Apabila terjadi banyak fitnah, sesungguhnya iman berada di Syam. Selanjutnya dari Umar bin Al-Khattab ia berkata, Nabi bersabda, aku menyaksikan sebuah tiang dari cahaya yang keluar dari bawah kepalaku, ia bersinar hingga menetap di negeri Syam. Untuk dipahami, tiang kitab, Amud Alkitab, memiliki kemiripan makna dengan Aji Saka. Dan bukankah legenda Aji Saka, hanya dikenal di Nusantara? Kata Shem ataupun Syam, dalam bahasa Suryani maupun bahasa Ibrani, artinya adalah nama, atau di sana. Dalam bahasa Ibrani, kata Shem, selain bermakna sebagai the name, juga bermakna sebagai memorial monument.
Dari kata Shem atau Syam, yang berasal dari kata Sam, kemudian menghasilkan turunan kata Shan, atau Shan, yang berarti siang. Dan kata Syamsi, atau Shemes, memiliki arti matahari. Nah, dari mana bangsa matahari ini berasal, sudah sering saya bahas di video-video sebelumnya. Cari saja sendiri, saya juga lupa apa judulnya. Tapi sekedar menambahkan, ingatlah kisah kaum Saba yang menyembah matahari, dan bukti seperti situs Ratu Boko menghadap ke arah matahari terbit. Pertanyaan selanjutnya, jika dalam Alkitab disebutkan bahwa Shem atau Syam lokasinya merujuk ke bumi Jawa, maka, adakah monumen yang juga bernama Shem atau Syam? Jawabannya, ada. Yaitu Candi Borobudur. Dalam prasasti Karangtengah, disebutkan bahwa nama asli Candi Borobudur adalah Bumi Sembara Budara. Jika kita pecah katanya, maka akan jadi seperti ini. Jadi, makna dari nama Bumi Sembara Budara adalah memorial monumen di bumi Syam tentang penciptaan alam bawah dan alam atas. Dan itu adalah Candi Borobudur, yang tujuan pembuatan sebenarnya adalah sebagai memorial monumen, lokasi keberadaan bumi Syam, yang ditinggali oleh peradaban Syam bin Nuh beserta keturunannya.